Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, masih berbincang terkait adegan yang dipertontonkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno yang ketika sedang melakukan pemantauan terhadap korban banjir, mereka menggunakan pesawat dan perahu karet, dan bahkan Rano Karno juga menggunakan pelampung, padahal airnya hanya setinggi lutut. Berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, yang notabene terjun langsung melakukan pemantauan terhadap korban banjir tanpa menggunakan helikopter dan tanpa menggunakan perahu karet. Justru mereka berjalan kaki hanya menggunakan sepatu boots. Dan yang lebih luar biasa dari yang diperlihatkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau sampai menyempatkan waktu untuk berbuka puasa bersama dengan warga masyarakat yang tertimpa bencana banjir. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa reaksi Opung Parbelak atas adegan tersebut, kita simak videonya berikut ini. Pernah punya presiden kayak gini? Pernah punya gubernur kayak gini? Pernah punya wakil gubernur kayak gini? Aduh. Tahu ndak kalian, Indonesia lah satu-satunya di negara di dunia ini yang terjadi pengalih fungsian jabatan tanpa dilantik. Masyarakat dibikin bingung, yang mana presiden, yang mana gubernur. Iya. Yang mana wakil presiden, yang mana wakil gubernur. Memang beda. Presiden jalan kaki, gubernur naik helikopter. Wakil presiden jalan kaki, wakil gubernur naik perahu. Dan kalian perlu tahu, bukan cuma masyarakat Indonesia yang dibikin bingung, semua negara-negara anggota PBB dibikin bingung. Mereka pantau itu dari media, ya, di tanah air mereka. Yang mana presidennya? Perasaan yang dilantik Prabowo. Kok yang naik helikopter yang pakai kacamata? Wakilnya juga biasa. Kemarin kalau nggak salah wakil presidennya yang langsing. Tapi ini kok kayaknya naik perahu karet. Jadi bingung media asing. Itulah kalian ini, dikasih arsi, mintanya pemain sinetron. Kemarin udah ada yang ngasih Giant Seawall, ya, sebagai satu ide besar. Kalian minta wakil gubernur yang idenya membangun bioskop. Aduh, coba lihat itu udah naik perahu dia. Perasaan episode terakhir Sidul anak sekolahan masih naik oplet. Sidul anak sekolahan. Aduh, Sidul anak sekolahan udah naik perahu dia. Ya, jadi apa namanya, di Indonesia ini memang begitu, ya. Ya, sekarang sudah ada pergeseran, ya. Pejabat-pejabat tinggi mulai merendahkan hati. Nah, pejabat yang lebih rendah mulai meninggikan hati. Air selutut, Iya. naik perahu dia. Pakai pelampung. Logikanya di mana? Yang satu lagi naik helikopter. Ku bilang sama kalian, jujur aja, ngapain repot-repot pakai helikopter? Kan bisa pakai drone. Betul. Nggak perlu tuh pakai helikopter. Inilah gubernur rasa presiden.
Aduh, kalau presiden jujur saja ya, bukan kali ini aja kita dapat presiden seperti itu. Alhamdulillah puji Tuhan, kita pernah mendapatkan seorang presiden yang betul-betul merakyat, namanya Bapak Joko Widodo. Betul. Nah, bicara tentang Bapak Joko Widodo, ya, ternyata tahu enggak kalian di video yang ini nih, kalau kalian perhatikan di komentarnya, ya, ada beberapa orang, ya, karena aku bilang aku sebetulnya kepengen aku pergi ke Solo untuk jumpa Bapak Jokowi, cuman masalahnya aku nggak punya biaya. Aku bilang begitu kan, nggak taunya tahu kalian, beberapa teman-teman Opung Parbelak yang follow akunnya Opung Parbelak channel, mereka berinisiasi untuk patungan mengongkosi Opung Parbelak. Sampailah satu ketika tadi pagi, ya, sang inisiator yang bernama Mas Rehan di Jakarta, ya, itu telepon aku. Dari mana dapat nomor teleponku? Ku bilang begitu kan. Aku pikir dia nanya dari dukun. Karena memang nggak pernah menyertakan nomor telepon di YouTube kan begitu. Pung, aku intai-intai di TikTokmu katanya. Oh ya mas, ya mas, ya mas, aku bilang begitu. Iya Pung, ini Pung, untuk mengfollow up Pung masalah teman-teman yang ingin ngongkosin Opung patungan supaya Opung bisa ketemu sama Bapak Joko Widodo, paling tidak bisa wawancara Pung. Ya kami kepengen Opung ngevlog di Solo. Aku bilang sama dia, ya kan, Mas, nggak usah repot-repot, bilang. Wah, Opung ini banyak kali basa-basi. Ya udahlah kalau maksa, gue bilang. Aku orangnya Ya bisa udahlah kalau dipaksa. maksa. Apalagi disuguhi sesuatu yang memang betul-betul menarik, susah kali memang apa yang menolak. Iya kan? Nah, ya udahlah kalau memang maksa, gue bilang begitu. Dan ternyata biar tahu kalian ya, ternyata udah ada yang duluan nyawer. Ada yang $50, ada yang $29,99. Bayangkan, $29,99. Kenapa nggak digenapkan aja 30 sih? Tapi cemana mau dibilang, namanya dikasih nggak mungkin protes ya kan? Ternyata ditambah lagi. Ada juga yang ngasih Rp20.000, luar biasa. Ya, jadi karena Opung Parbelak melihat ini sebuah amanah, maka Opung Parbelak juga pastikan ya untuk nanti akan berangkat ke Solo untuk jumpa dengan Bapak Joko Widodo ya, supaya kalian melihat bagaimana Bapak Joko Widodo bersama Opung Parbelak bisa satu frame. Awalnya aku nggak tahu sebetulnya, biar tahu kalian. Yang datangnya istri aku lagi tidur kan, dibangunkan. Pak, ada yang kirim duit. Kirim duit di mana? Aku bilang begitu. Itu super thanks. Jadi yang tadi ngasih dolar-dolar tadi itu, ya, itu lewat super thanks. Super thanks itu salah satu instrumen, ya, untuk kita bisa memberi sesuatu kepada sang kreator kan begitu ya. Aku udah senang itu, udah bisa lah beli beras ini, gue bilang begitu. Bukan untuk beli berasmu ini, dikirim untuk keberangkatanmu ke Solo katanya. Makin beratlah hatiku kan. Makin berat untuk nolak. Ya, jadi ternyata sudah ada beberapa yang yang udah duluan menyawer ya. Jadi ternyata ya aku bilang sama Mas Rehan, oke Mas, nanti aku bikin dulu instrumen untuk bisa transfer ke Opung Parbelak ya, lewat Dana ataupun juga lewat rekening. Nah, jadi karena berhubung ya untuk aplikasi Dananya belum ku download karena aku nggak terlalu ngerti. Kita hidup ini jujur-jujur aja lah. Iya. Aku juga bilang sama Mas Rian itu, Mas, aku nggak ngerti cara bikin Dana, aku bilang. Bikin aja lah Pung, gampang itu katanya. Gampang katanya. Tapi nggak ditunjukkan caranya. Cemana mau dibilang, kalau kami di kampung-kampung ini uang-uang kertasnya dipakai untuk bayar. Jarang-jarang ada itu ke warung itu bawa HP, bawa uang.
kalau orang kan selama ini pakai kiris, transfer, dana segala macam kan. Kalau kampung kami enggak ya pakai uang cash. Pernah belanja makan biar tuh kalian, aku sama pemburu kalian ya. Selesai makan kami bayar pakai kiris katanya. Nggak ada kiris, uang tunai katanya. Terpaksa lah dulu KTM. Itulah karena tempat tinggalku kolot ya kan ya. Jadi aku juga ikut-ikutan kolot. Jadi untuk sementara di konten ini aku sertakan dulu nomor rekening ya. Dan juga aku sertakan juga ya nomor apa namanya, bukan nomor WA, nomor apa? Selamat Email. Kalau nomor WA itu ada di TikTok Opung Parbelak Sitorus, lihat aja di situ. Ya terserah kalian, mau lewat WA, mau lewat email ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah kirim ya, kalian konfirmasilah bukti pengirimannya. Itu kucatat itu ya. Itu akan kucatat. Nah, nanti dalam beberapa kesempatan maka Opung Parbelak akan menyebutkan namanya satu persatu ya, sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada Opung Parbelak. Dan ingat ya, ini bukan minta-minta, ini amanah. Ya, terima kasih ya buat Mas Rehan ya. Dan juga ini ya untuk penontonnya Agri Fanani ya. Saya sudah telepon sama Mas Agri Fanani. Kemungkinan bulan 5 Opung Parbelak akan terbang ke Solo. Ya, dan satu kejutan, Opung Parbelak akan ke Solo bersama Mas Agri Fanani. Waduh, mantap ini. Udah tahu kalian bagaimana pecahnya nanti. Iyalah, ya ngakak-ngakak nanti Bapak Jokowi pun juga kalau bisa kami bikin ngakak. Ya mudah-mudahan bisa ya, karena juga kita akan cari juga orang-orang yang bisa mengkoneksikan kita kepada Bapak Jokowi. Banyak kali cerita Bung, udah adanya koneksimu. Nggak usah bilang-bilang. Diam-diam aja kita. Ya, jadi kita nanti kita sudah rencanakan paling lambat di bulan 5. Jadi ya sampai ke bulan 5 nanti Opung Parbelak akan cantumkan terus nomor rekening ya, supaya apa? Supaya bisa terkumpul ya, paling tidak untuk transportasi dan juga akomodasi ya kan. Ingat loh ya, jarak dari Sumatera Utara sampai ke ke Solo itu nggak murah ya kan, kecuali kalau misalnya dari Jakarta ke Bandung. Oke. Itu makanya aku bilang ya apa lagu ini. Ya, jadi Opung Parbelak siap melaksanakan amanah dari teman-teman yang ada di channel Parbelak Channel. Oke, mari kita kembali bahas mengenai banjir. Luar biasa ini banjir ini biar tahu kalian. Jujur aja ya, di media sosial sekarang fokusnya bukan korban banjir, tapi siapa yang berkunjung. Itulah netizen Indonesia. Iya ya. Sensitif. Ya memang betul ya kan, karena apa? Ya ingat loh, rakyat Indonesia adalah rakyat yang perlu rangkulan dari pemimpinnya. Coba lihat Bapak Prabowo, ya beliau itu kemarin pertama sekali kan wakil presiden, ya wakil presiden pergi mondar-mandir ke sana sini, ya kan, dia sapa para penduduk yang menjadi korban banjir, dia perhatikan semuanya, dia follow up setiap bantuan, pastikan makanan boleh terdistribusikan, bantuan boleh terdistribusikan dengan baik, kan begitu. Begitu juga Bapak Prabowo, kita bisa melihat ya kemarin itu ya, kita bisa melihat bagaimana Bapak Prabowo kelelahan. Pasti dia sudah punya agenda sebelum turun ke lokasi banjir, tapi dengan kecintaannya terhadap rakyatnya, dia rela berkorban walaupun letih, walaupun capek, walaupun lelah, dia tetap menyapa warganya. Ingat, jalan kaki bukan pakai perahu karet. Pakai sepatu boot.
Aku perhatikan ya Bapak Prabowo dengan ibu-ibu yang lagi diwawancara ya, itu sepatu bootnya itu mereknya sama. Kan nampak itu dari warnanya dan juga dari apa namanya coraknya kan. Yang jadi pertanyaanku, apakah sepatu boot sekarang ini lebih mahal daripada perahu karet? Sehingga wakil gubernur sana lebih memilih naik perahu karet. Aku tunggu-tunggu biar tahu kalian, dari awal video sampai terakhir ku cari-cari lah Bapak Prabowo ini. Satu pun gak ada videonya yang pakai pelampung. Gak ada. Kan kakinya kan agak susah itu untuk apa? Untuk bergerak, ya kan? Paling dia agak dipapa oleh asistennya, kan begitu. Nggak sampai pakai perahu karet. Nggak ngerepotin orang. Dan tahu nggak kalian? Jujur aja aku bilang, yang bikin hati ini tersentuh, ya, Bapak Prabowo walaupun dengan situasi yang sederhana dan memprihatinkan, menyempatkan diri berbuka puasa dengan korban banjir. Aku bilang sama kalian, itu momen yang punya value. Tahu kalian value? Value-nya di situ gitu loh ya. Harusnya contohnya buka puasa, katakanlah misalnya maghrib dia buka puasa, katakan jam 6:30 kurang. Harusnya Bapak Prabowo itu jam 6 kurang sudah meninggalkan lokasi. Karena apa? Karena dia harus buka puasa kan gitu. Tapi dia korbankan buka puasa dengan menu-menu enak itu. Dia habiskan waktu bersama dengan masyarakat. Ingat sekali lagi, tanpa helikopter. Itu dia tanpa perahu karet. Dan juga biar tahu kalian, Bapak Prabowo ya, dia telepon pejabat terkait untuk memastikan apakah makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya itu sudah tersedia atau belum. Itu luar biasanya. Nggak kayak yang satu lagi, coba udah tahu makanan nggak ada, air bersih nggak ada, apa segala macam nggak ada, ceramah. Nggak perlu ceramah. Yang diperlukan itu action. Itu dia. Makanya aku bilang ya, kita bisa pastikan lah ya bahwasanya Bapak Presiden Prabowo ya ternyata bukan hanya melanjutkan programnya Bapak Jokowi, tapi dia juga melanjutkan kecintaan dan semangatnya Bapak Joko Widodo di dalam merangkul setiap rakyatnya. Bisa dipastikan presiden wakil presiden kita lebih cinta kepada rakyat daripada kepada partai. Iya kan? Nggak kayak yang satu lagi. Lebih cinta dia kepada partai daripada rakyat. Loh kok bisa kayak gitu Bung? Karena mereka menolak ikut retreat. Ikutnya dia Bung, iya tapi di ujung-ujung. Bung, apa urusannya retreat dengan banjir? Ada hubungannya. Jadi kalau misalnya di dalam retreat, kalau mereka itu menerima pembekalan secara lengkap ya, mereka pasti akan mendapatkan pembekalan yang berbicara tentang bagaimana kita bisa melayani masyarakat, bagaimana kita sebagai seorang pejabat peduli terhadap masyarakat, dan bagaimana sebagai seorang pejabat merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Itu ikut retreat. Mereka itu di ujung-ujung, ya kan, di ujung-ujung retreat yang membahas masalah efisiensi anggaran. Cuman itu alokasi anggaran ini ke sana, anggaran ini ke sana, yang ini untuk sewa helikopter, yang ini untuk nyewa perahu karet. Jadi leadership yang melayani itu nggak nyampe sama kepala mereka. Ya tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang ada itu ya, ada satu dua video yang mengatakan begini, apa itu Ternak Mulyono kalau membela pemerintah nggak gitu juga. Coba itu yang namanya Rano Karno, kenapa dia pakai perahu? Itu karena
Karena situasi di lapangan yang mengharuskan mereka itu harus menggunakan perahu karena situasi sedang tidak aman. Waktu itu masih banjir. Nah, wakil presiden kan datang setelah banjirnya surut. Masalahnya begini, Ibu. Ini perempuan ini. Ya memang betul, katakanlah dulu Bang Duli itu datang waktu banjir lagi pasang, kan begitu. Masalahnya kan manusia kan, rakyat kan nggak bisa dibohongi. Itu dalamnya air cuma sedengkul. Kecuali kalau misalnya semuanya ada di dalam perahu karet, bergerak perahu itu menggunakan mesin, nggak ada masalah, mengerti kami. Ini masalahnya Bang Dul bersama beberapa orang di dalam perahu karet, ya. Tahu nggak kalian, ada 5 atau 6 orang itu yang menarik dan mendorong-dorong perahu karet. Betul. Iya, kalau langsung kayak Mas Gibran, ini kan udah tahu kayak bupar belak badannya. Itu dia, ya. Itu juga dari helikopter. Aku bilang, kalau bicara tentang efisiensi, ngapain pakai helikopter, pakai drone. Iya kan? Di sini dia bisa ngumpul sama warga. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, sambil kita menunggu makanan dan juga bantuan yang sedang dikirim, saya akan pantau dulu ya bapak ibu ya. Dipasang lah. Naiklah drone-nya itu ke atas, dilihat, sebelah utara ternyata masih belum surut. Sebelah selatan rupanya masih dalam. Sebelah barat ini agak surut nih. Kan bisa dipantau. Itu sih kelamaan bergaul sama Bapak Jokowi. Jadi masih ngerasa gitu aura-aura presidennya. Ya kan begitu. Lihat tempat juga Bapak Jokowi pun juga kalau jadi presiden sekarang nggak naik helikopter. Ya pasti dengan senang hati berjalan kaki. Tahu sendiri Bapak Jokowi lincahnya bagaimana. Betul. Ya kan? Itu dia. Ya. Makanya banyak dari kalangan RT 16 itu marah-marah. Iya kan? Kenapa sih hanya partai kami? Kenapa sih hanya partai kami? Siapa yang komentari partaimu? Kita mengomentari pemimpin-pemimpin yang modelnya kayak gitu. Karena kebetulannya hanya dari partaimu. Kalau contohnya Pramono Anung dari Nasdem dan juga Rano Karno itu dari PKB, tetapnya kami komentari. Itu. Ya, jadi tolonglah dulu diperhatikan ya. Kalau misalnya warga sedang kesusahan, ya, sentuh mereka dengan perhatian. Kayak mana mau menyentuh masyarakat di dalam perahu? Kayak mana mau menyentuh masyarakat di atas helikopter? Aduh, kadang-kadang orang ini ya. Ya, tapi ini sebagai apa aja sih sebetulnya, sebagai bukan kritik sih, sebagai masukan saja ya kepada Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno. Kedepannya Pak pikirkan ya bagaimana supaya banjir boleh tertanggulangi di daerah Jakarta. Ya, koordinasi tuh dengan Bupati, ya, daerah Bekasi, di daerah yang lain-lainnya, ya, koordinasi aja, ya, dengan pemerintah di daerah lainnya yang khusus di Jabodetabek, ya. Nah, sekarang aku mau bawa dulu kalian. Jujur aja lah aku bilang, kalian pasti kenalkan sama yang namanya KDM, ya, Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi biar tahu kalian, ya, waktu itu kan kalau nggak salah Sungai Citarum lah. Betul. Itu ya. Jadi dilihatnya lah pembersihan itu. Ku tengok dia itu kesal gitu. Karena apa? Ditengoknya orang ini kok separuh hati membersihkan sampah itu, ngerasa jijik lah apa segala macam. Tahu kalian, nggak sabaran dia nyemplung masuk dia ke parit itu. Masuk dia ke sungai. Tahu kalian sungai itu bukan cuma tempat apa aja, sampah-sampah biasa, sampah rumah tangga, kotoran apa segala macam. Mengamuk dia, mengamuk.
Makanya aku bilang mengamuk dia, ya kan? Oh, langsung No lain-lainnya ikutan battery. dia jijik, Please terpaksa lah harus charge. ikut-ikutan. Jadi pemimpin-pemimpin seperti inilah yang dimimpikan oleh rakyat Indonesia. Selama ini kan pemimpin-pemimpin yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi semuanya kan jaim semuanya. Karena apa? Mereka merasa mereka pemimpin, bukan pelayan. Tapi beda hal dengan Bapak Prabowo, beda hal dengan Bapak Gibran, beda hal juga dengan Bapak Deddy Mulyadi. Ya, kemarin itu kalau nggak salah ada satu tempat, ya, hutannya dirusak. Apa dia bilang? Tolong perbaiki. Nangis dia bertokelir, nangis dia, nangis dia melihat hutan dirusak oleh karena salah satu proyek, kalau nggak salah proyek apa ya, tempat wisata gitu loh ya. Jadi kalau nggak salah tempat wisata itu suruh tutup, entah disuruh tutup, entah bagaimana ya, pokoknya No battery. Kang Please Deddy charge. Mulyadi kemarin itu bergerak cepat lah ya. Jadi Indonesia ternyata Indonesia ini semenjak Bapak Joko Widodo lahir ya, dari apa namanya, dari sebuah sistem pemerintahan yang betul-betul demokratis ya, muncul seorang pemimpin yang memang betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat. Ternyata makin kesini semakin terkuak dan semakin terlihatlah pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul masih punya hati untuk rakyat. Kita yakin aja, percaya ya, akan ada Prabowo lainnya, akan ada Gibran lainnya, dan ada juga KDM yang lainnya. Mudah-mudahan jangan ada Pramono lainnya. Jangan sampai ada Sidul lainnya juga. Malu kita, malu. Ya, malu lah. Coba bayangkan kalian ya. Apa namanya, gubernur kok rasa presiden. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Ya, kita akan monitor terus bagaimana perkembangan situasi di lapangan, apalagi di lapangan ya, apa namanya, di daerah-daerah yang terkena banjir ya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan banjir boleh cepat surut, ya, rumah-rumah warga bisa cepat juga ditinggali, dan juga masyarakat boleh beraktivitas sebagaimana seperti biasanya. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Itulah tadi reaksi yang disampaikan oleh Opung Parbelak terkait adegan yang diperlihatkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan berjalan kaki mengunjungi warga yang terkena banjir. Berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Pramono Rano. Pramono naik helikopter memantau korban banjir, sedangkan Rano Karno menggunakan perahu karet dan menggunakan pelampung. Ini sangat berbeda, dan karakter pelayanan masyarakat antara Pramono Rano ini sangat dipertanyakan bagaimana mekanismenya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.